Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Juwardana. Saya adalah CGP Angkatan 10 Kabupaten Situbondo, asal sekolah SMP Negeri 1 Banyutugur. Pada saat ini saya melakukan wawancara terkait tugas demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin sekolah. Dan tentunya saya sudah bersama Bapak Kepala Sekolah dari SD Negeri Sumberjo, betul Pak ya? Betul. Oke. Maksud Di samping saya ada Bapak Jati Husyanto sebagai Kepala Sekolah. Selamat pagi Pak Jati. Selamat pagi, Oke. Mas Rizky. Kali ini saya akan melakukan wawancara ya, tentunya dengan santai dengan jenengan Siap. terkait dengan jenengan sebagai pemimpin di sekolah. Siap. Jadi, bagaimana cara mengambil keputusan mungkin akan menjadi pengalaman saya sebagai guru tentunya di sekolah yang akan saya menjadikan itu sebuah referensi bagi saya begitu Pak Jati. Siap. Mungkin untuk pertanyaan pertama ini Pak, selama Bapak memimpin, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus atau kasus di sekolah tentang dilema etika atau rujukan moral? Bagaimana Bapak melihat, adakah selama ini Bapak mengidentifikasi kasus tersebut, ini kasus dilema etika atau rujukan moral? Kira-kira bagaimana mengidentifikasinya? Baik, terima kasih Mas Rizky. Ya. Alhamdulillah saya juga baru di sekolah ini sebagai kepala sekolah sejak mulai Januari. Memang ada, tentunya kita menghadapi beberapa atau sering malah bahkan menghadapi permasalahan di sekolah. Nah, bagaimana cara saya menentukan, mengidentifikasi bahwa permasalahan tersebut merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Saya akan melihat mengenai kepentingan daripada permasalahan tersebut. Apakah kepentingan permasalahan tersebut menyangkut kebenaran melawan kebenaran, atau mungkin kebenaran dengan kesalahan gitu G. Jadi kalau sudah melihat tentang kepentingan permasalahan tersebut, kita jadi tahu apakah itu masuk dilema etika maupun rujukan moral. Jika permasalahan tersebut mengandung kepentingan kebenaran dengan kebenaran, sudah pasti nanti akan menjadi dilema etika di permasalahan tersebut. Tapi jika memang permasalahan tersebut mengandung kepentingan kebenaran dengan kesalahan, sudah pasti itu menjadi permasalahan rujukan moral. Jadi sebelumnya saya akan menentukan bagaimana kepentingan pada kasus tersebut, Mas Rizky. Jadi apakah kepentingan kebenaran dengan kebenaran, ataukah mungkin kebenaran dengan kesalahan. Jadi sehingga saya bisa menentukan apakah ini masuk dilema etika ataupun masuk rujukan moral. Seperti itu Mas Rizky. Jadi Bapak itu melihat kepentingannya dulu nggih, selama ada masalah tersebut. Lalu bagaimana Bapak menjalankan ketika pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama tentang kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan sama besar, terus yang mengandung nilai nilai kebajikan Pak. Gimana kalau misalkan Bapak menghadapi kasus yang sama besar, terus langkah apa yang Bapak lakukan? Tentu saya akan melihat permasalahan tersebut terlebih dahulu Mas Rizky. Jika memang permasalahan tersebut tidak terlalu besar tapi tetap mengandung kepentingan kebenaran dengan kebenaran, yang ini menjadikan dilema etika bagi saya akan mencoba menelaah, menyelesaikan dengan sudut pandang yang sudah saya punya. Artinya apabila permasalahan itu bisa saya selesaikan sendiri sehingga saya bisa mengambil keputusan tepat, saya akan menyelesaikan sendiri. Tapi jika memang permasalahan tersebut memang permasalahan yang membutuhkan banyak saran masukan dari beberapa rekan, tentu saya akan mengajak kolaborasi, berdiskusi dengan rekan-rekan di sekolah dalam menentukan
eh, dilema etika yang saya hadapi, karena saya kan tadi tidak bisa menyelesaikan karena terlalu besar permasalahannya dan mengandung kepentingan yang memang sama-sama benar, sehingga saya membutuhkan masukan dan saran, sehingga itu nanti akan menjadi pengambilan keputusan yang paling tepat. Berarti itu merupakan langkah dari Bapak sebagai kepala sekolah untuk sebuah prosedur ya untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Betul. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi saya tadi menyampaikan bagaimana kasus tersebut kita lihat terlebih dahulu dari sudut pandang saya. Apabila memang permasalahan tersebut bisa saya selesaikan walaupun itu dilema etika yang tidak terlalu besar, saya akan menyelesaikan sendiri, tentu dengan apa yang sudah saya pahami, sudah saya terapkan. Jadi pada saat dilema etika tersebut bisa saya selesaikan sendiri, saya akan selesaikan sendiri. Tapi pada saat dilema etika tersebut memang butuh atau saya memang galau, bahasanya Mas Rizky galau, sangat galau sekali, dan itu membutuhkan pengambilan keputusan yang sangat besar, saya akan melibatkan para rekan-rekan guru yang ada di sekolah, sehingga nanti keputusannya itu menjadi keputusan yang sempurna melalui kerjasama kolaborasi dengan rekan seluruh guru, sehingga nanti akan mendapatkan hasil yang baik juga. Seperti itu. Oh, gitu ya Pak ya. Dari apa yang Bapak sampaikan, kira-kira tantangan apa yang Bapak hadapi dalam menghadapi masalah dilema etika? Jadi yang paling susah ini Mas Rizky, dilema etika yang mungkin sering saya hadapi pada saat memang sama-sama permasalahan tersebut mempunyai kepentingan yang benar dengan kebenaran dengan kebenaran. Artinya apa yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu. Sehingga saya selalu tadi hal yang paling efektif mengajak musyawarah atau kolaborasi, bekerja sama, berdiskusi dengan rekan guru. Nah, pada saat dilema etika ini hampir-hampir mirip permasalahannya antara kepentingan kebenaran dengan kebenaran yang mirip. Nah, ini apa yang harus kita prioritaskan? Nah, tentunya ini menjadi diskusi yang baik. Saya dengan seluruh rekan guru akan menentukan keputusan yang memang satu itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal tentunya Mas Rizky. Kemudian nanti keputusan yang kami ambil atau saya ambil karena saya sebagai seorang pemimpin, jadi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan tentu tadi pada saat kita mengalami dilema etika, prioritas yang paling utama itu yaitu pada saat kita menentukan prioritas yang paling utama keberpihakan kepada murid, Mas Rizky. Jadi seperti itu yang mungkin saya sering terapkan di sekolah ini. Intinya kan memang pendidikan yang mengutamakan murid itu yang harus kita laksanakan. Betul. Kira-kira adakah apa itu namanya perlu waktu berapa lama Bapak untuk menyelesaikan masalah yang besar, ataukah Bapak harus langsung saat itu atau bisa bertahap gitu Pak? Terima kasih Mas Rizky. Jadi pada saat tadi saya melihat sudut pandang atau permasalahan mengenai dilema etika besar kecilnya permasalahan tersebut, jika memang dilema etika tersebut bisa saya selesaikan secara mandiri secara saya sendiri, pada saat itu juga saya akan tentukan. Dengan melihat tadi penelaahan saya, kemudian hal-hal yang mungkin sudah saya pikirkan mengenai pengambilan keputusan saya tersebut. Tapi pada saat dilema etika ini memang membutuhkan kolaborasi, saran, artinya dilema etika ini memang dilema etika yang sangat besar dan saya bingung untuk menentukan. Saya akan menentukan jadwal untuk melaksanakan diskusi tersebut dengan rekan guru, tapi secepatnya, tidak berangsur-angsur atau berlarut-larut dalam menjadwalkannya. Jadi supaya setiap permasalahan itu segera dapat terselesaikan seperti Mas Rizky. Memang Pak napa niku
kita memang tidak tahu ya apa setelah kita dapat masalah belum tentu atau pastikan kita akan ada masalah lagi, sehingga masalah tersebut yang awal itu tidak menumpuk dengan masalah yang lain. Betul Mas Rizky. Segera diselesaikan mungkin begitu Pak. Betul sekali Mas. Kira-kira adakah faktor-faktor yang mempermudah Bapak saat menyelesaikan masalah kasus-kasus dilema etika dalam memutuskan? Saya rasa kolaborasi menjadi faktor yang sangat penting Mas Rizky dalam menyelesaikan permasalahan dilema etika yang memang sangat susah sekali kita untuk menentukan keputusan. Sehingga rapat tersebut, musyawarah, diskusi, kolaborasi dengan rekan guru, bahkan mungkin dengan yang mempunyai kepentingan, mungkin komite, wali murid, bahkan itu sangat-sangat mempermudah dalam pengambilan keputusan, sehingga itu menjadi faktor yang selama ini sangat penting dalam mengambil keputusan, apalagi dalam permasalahan kasus dilema etika. Iya Pak, memang berbicara dengan guru itu atau dengan rekan atau mungkin dengan pimpinan, kalau saya gitu, itu memang memperingan masalah. betul Mas Rizky. Ya Pak, ini pertanyaan terakhir dari saya Pak. Dari awal ya yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat atau Bapak petik dalam pengalaman mengambil keputusan khususnya dilema etika? Baik, terima kasih Mas Rizky. Sebelum mungkin saya pernah mendapatkan materi tentang dilema etika ini Mas Rizky, memang di dalam pengambilan keputusan saya terkesan asal-asalan sebelum mendapatkan materi ini atau saya belum mendapatkan ilmu daripada dilema etika ini, sehingga pengambilan keputusan terasa asal-asalan, kemudian sesuai dengan hati saya saja pada saat itu. Kemudian yang saya dapat pelajari, yang saya dapatkan setelah mempelajari materi dilema etika ini atau ilmu dilema etika ini, bahwa pengambilan keputusan ini ada memang 3 prinsip yang paling utama kalau menurut saya Mas Rizky. Jadi yang pertama itu memang kita harus melihat berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian pada saat kita mengambil keputusan itu apakah dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Dan yang terakhir, selalu keputusan tersebut harus berpihak kepada murid. Itu yang paling saya utamakan. Tetapi Mas Rizky, pada saat kita ingin benar-benar betul-betul mendapatkan keputusan yang bagus, alangkah baiknya memang kita melaksanakan yang namanya 9 langkah tersebut, atau 4 paradigma, 3 prinsip, 9 langkah. Kalau jika kita memang ingin mendapatkan hasil yang betul-betul yang terbaik. Tapi Mas Rizky, kadang kita diburu waktu, kadang harus segera menyelesaikan permasalahan. Jadi saya selalu berdasarkan pada 3 prinsip tersebut, yaitu selalu melihat nilai-nilai kebajikan universal, kemudian keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan juga keputusan tersebut selalu berpihak kepada murid. Jadi pelajaran itu yang saya ambil pada saat saya sebelum mendapatkan materi atau pelajaran tentang dilema etika. Kemudian pada saat saya setelah mendapatkan materi dilema etika, alhamdulillah sekarang saya pun pada saat ada permasalahan di sekolah selalu menerapkan ilmu itu. Pak. Terima kasih. Ini merupakan pembelajaran bagi saya, Pak. Terutama bagaimana dalam memutuskan, terutama saya sebagai guru, bagaimana cara memutuskan di kelas, atau bagaimana cara menghadapi pemimpin, atau bagaimana cara menghadapi dengan rekan sejawat. Dari pengalaman Bapak merupakan pelajaran terbesar bagi saya. Saya ucapkan terima kasih Pak. Sama-sama Mas Rizky. Mungkin sukses selalu untuk CGB-nya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya wawancarai atas wawancara ini. Terima kasih Pak Jati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adiwardana. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Situbondo.
pada kali ini saya akan mewawancarai, yang tentunya kemarin saya sudah mewawancarai kepala sekolah SD. Saat ini saya akan mewawancarai kepala sekolah SMP yang tentunya adalah kepala sekolah saya sendiri. Di samping saya sudah ada Bapak Eko Siswanto yang merupakan kepala sekolah SMP Negeri 1 Banyutukur. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang. Kali ini saya akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, tentunya pemimpin di sekolah. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak terkait kasus-kasus yang ada dilema etikanya, terus ada rujukan moralnya. Tentunya selama Bapak memimpin di sekolah begitu Pak. Mungkin saya bisa nanya Pak ya? Bisa. Kalau bisa saya jawab, langsung saya jawab. Pertanyaan yang pertama Pak, selama Bapak menjadi pemimpin, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau kasus tersebut adalah kasus rujukan moral? Yang pertama, manakala kita menemukan suatu kasus, apakah itu kasus tentang pelanggaran tata tertib, apakah kasus berkaitan dengan pelanggaran moral dan sebagainya, maka sebagai pemimpin pertama kali kita harus melihat kasus itu benar atau tidak, penting atau tidak, atau membutuhkan penyelesaian segera atau tidak. Yang kedua, manakala kasus itu sudah penting dan membutuhkan penyelesaian, maka harus kita identifikasi masalah itu dengan mencari alternatif berbagai kemungkinan cara penyelesaian, sehingga betul-betul pas alternatif yang ada baru kita putuskan berdasarkan prioritas yang ada yang tentunya sesuai dengan kepentingan saat itu. Saya kira itu. Oke. Oh begitu Pak ya. Jadi memang kita harus melihat masalah tersebut kepentingannya seberapa gitu. Iya. Kalau memang Penting harus atau tidak segera diputuskan, maka itu harus segera kita laksanakan. Betul, Gitu, Pak, ya. betul. Baik, ketika Bapak menemui kasus tersebut ya Pak ya, ketika ada kasus misalnya sama-sama penting gitu Pak ya, sama-sama penting atau keduanya adalah benar semua ya. Kira-kira bagaimana Bapak memutuskan kasus tersebut? Manakala kita mengalami sebuah kasus yang dilema dan itu sama-sama benar, tetapi harus salah satu yang diputuskan, maka yang pertama kita putuskan adalah tentunya keputusan yang kita pilih, kita ambil itu berdasarkan norma-norma kebenaran, kemudian norma-norma hukum ada setiap yang berlaku, termasuk juga norma kearifan lokal di bidang tersebut. Yang kedua, dilema-dilema itu harus kita pilih salah satu yang paling banyak manfaatnya dibanding keputusan yang satunya. Jadi manakala itu sama-sama benar, maka kita putuskan salah satu, kita pilih yang dampaknya lebih banyak manfaatnya daripada mudarat. Jadi apa? Kita melihat mana dari, pasti memang ya Pak ya, dari dua kasus yang benar, Ya. apa sama-sama menguntungkan, cari yang lebih menguntungkan Ya, begitu Pak. lebih banyak manfaatnya. manfaatnya Oke.
dibanding mudaratnya dari dua-dua kebenaran itu. Lalu bagaimana Pak langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan selama ini ketika memutuskan masalah? Tentunya prosedur baku yang perlu kita laksanakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau problematik. Yang pertama, kita identifikasi masalah itu. Misalnya, apakah masalah itu penting atau tidak penting untuk kita selesaikan. Yang kedua, apakah masalah itu membutuhkan keputusan yang cepat atau tidak. Maka kita identifikasi yang mungkin ada masalah yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan kinerja kita di sekolah, atau ada masalah-masalah yang tidak ada kaitannya dengan kinerja, maka perlu kita identifikasi dulu mana yang perlu kita pilih. Yang kedua, dari masalah yang ada itu kita carikan masing-masing alternatif penyelesaiannya. Namanya alternatif tentu lebih dari satu, bisa 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dari alternatif yang ada yang mungkin menurut kita itu adalah bijak dan tepat, maka tentunya dalam memilih alternatif itu kita tidak boleh lepas dari norma-norma tadi yang saya sampaikan, baik norma kebenaran, hukum, dan sebagainya. Setelah ada alternatif, maka berikutnya adalah prioritas. Alternatif mana yang perlu kita pilih yang sangat prioritas untuk diselesaikan. Yang paling prioritas dan mendesak sangat penting itulah yang kita pilih. Sedangkan yang prioritasnya di bawah itu bisa kita tunda bila. Yang berikutnya adalah kalau sudah ketemu baru eksekusi tindakan kita untuk menyelesaikan masalah. Ya, jadi identifikasi, mencari alternatif, prioritas dan eksekusi. Langsung dieksekusi, begitu Pak ya? Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang Pak Eko anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang tentunya ada dilema etika? Nah, agar keputusan itu efektif, maka yang pertama keputusan yang kita ambil itu haruslah mengandung kebenaran sesuai dengan norma-norma yang tidak boleh kita tinggalkan atau kita langgar. Yang kedua, maka keputusan tadi agar efektif harus kita pilih salah satu dan harus kita sampaikan pada masing-masing pihak yang berkepentingan. Sehingga karena itu sudah diputuskan bersama, diputuskan secara bulat berdasarkan demokrasi, maka semua pihak sudah harus menerimanya dengan legowo. Apakah dalam hatinya itu pro atau kontra, karena sudah diputuskan antara dua kebenaran itu, maka semua harus menjunjung tinggi melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan ikhlas. Menjunjung tinggi dan harus melaksanakan dengan ikhlas. Iya. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kira tantangan Bapak selama ini apa? Tantangannya yang pertama adalah karakter, sifat, dan perilaku dari beberapa yang berkepentingan. Ini yang membuat kadang-kala menjadi berat dalam memilih. Sebab tidak mudah memberikan pilihan kepada orang yang memang tidak memilih. Tapi harus kita lakukan agar ini selesai. Yang kedua, keputusan yang kita ambil itu haruslah sesuai dengan
situasi kondisi yang ada di lingkungan kita, baik itu segi sarprasnya, segi pembiayaannya, dan sebagainya. Maka keputusan yang kita ambil itu bernilai baik dan benar, tapi juga harus kita sesuaikan dengan kondisi di sana. Misalnya membutuhkan biaya dalam keputusan itu, maka sesuaikan dengan biaya yang ada pada sekolah itu. Apakah mampu atau bagaimana? Yang penting kita sesuaikan dengan situasi kondisi yang ada di lingkungan kita. Jadi ada yang tantangannya adalah karakter, sifat, dan perilaku, serta kita harus memutuskan sesuai dengan apa yang ada di sekolah. Itu Pak ya, itu adalah tantangan. Pertanyaan selanjutnya, ketika kita melakukan atau memutuskan sesuatu, apa Bapak Eko pernah nggak memutuskan sesuatu itu secara langsung atau bertahap ketika ada masalah di dilematik, atau secara langsung saat itu atau perlu waktu? Dalam setiap masalah yang muncul, maka kita harus bisa memilah-milah mana masalah yang harus segera selesaikan dan mana masalah-masalah yang perlu waktu untuk menyelesaikan. Yang paling penting, setiap masalah yang muncul harus diselesaikan. Jangan sampai ada masalah kita biarkan, sebab nanti biasanya akan berbentuk menjadi masalah-masalah. Nah, dalam hal waktu penyelesaiannya, tentunya kita harus pandai mencari solusi atau alternatif penyelesaian yang tentunya kalau masalah itu butuh waktu cepat untuk selesaikan, maka kita harus selesaikan secara cepat. Kalau masalah itu mungkin butuh informasi, tambahan informasi yang lain dan butuh waktu untuk penyelesaiannya, termasuk juga membutuhkan suasana kondisi kebatinan orang-orang sekitar kita, maka kita butuh waktu untuk mensinergikan, mengkondisikan suasana itu sehingga begitu keputusan itu dimunculkan, maka semua bisa menerima dengan baik. Jadi ada yang bisa diputuskan seketika itu, ada mungkin masalah-masalah yang bisa diputuskan menunggu sikon dan sebagainya. Jadi kita harus melihat masalahnya dulu Pak. Betul ya. Harus melihat. Dan setiap masalah itu harus segera diselesaikan. Harus diselesaikan. Kira-kira pertanyaan selanjutnya, adakah faktor atau seseorang yang selama ini mempermudah Pak Eko dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus yang dilema etika? Faktor-faktor yang mempermudah pengambilan keputusan, ya banyak pihak, ya termasuk pihak atasan kita ya, dari pembina di Dignas yang mungkin kita bisa ambil suatu kebijakan atau masukannya. Yang kedua juga pihak-pihak dari rekan kerja, baik itu guru, tenaga pendidikan atau bahkan tenaga pelaksana semacam pesuruh dan sebagainya, itu bisa kita ambil rujukannya sehingga nanti menghasilkan sesuatu kebutuhan yang pas untuk bisa diberikan. Ini pertanyaan terakhir Pak. Sudah di ujung kita. Dari semua hal yang Pak Eko sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Pak Eko petik dari pengalaman pengambilan keputusan dalam dilema etika? Nah, pelajaran yang kita ambil termasuk dari pengalaman yang sudah pernah saya lalui. Jadi seorang pemimpin, baik itu kepala sekolah, guru memimpin siswanya, bapak ibu bisa memimpin keluarganya, maka sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin, yang pertama kita harus bisa menjadi teladan yang baik, contoh yang baik bagi lingkungan kita yang dipimpin. Yang kedua, dalam memutuskan sesuatu, maka kita harus bisa berbuat bijak dan tepat
ibarat orang sakit perut, kita beri obat sakit perut, sakit kepala kita beri obat sakit dan sebagainya. Tentunya itu dibutuhkan pengalaman-pengalaman dan kompetensi yang perlu kita pelajari. Yang ketiga, seorang pemimpin itu tidak boleh lari dari masalah. Jadi seorang pemimpin manakala menemukan masalah harus dihadapi, diselesaikan, tidak boleh dibiarkan. Karena masalah kalau dibiarkan ini akan terus menjadi masalah, bahkan akan berkembang menjadi besar. Yang keempat terakhir, jangan lupa bahwa apapun teori kebijakan yang kita lakukan, maka ujung-ujungnya, endingnya ini adalah takdir dari Allah. Untuk itu kita jangan lupa selalu berdoa, mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Apakah masalah itu penting, urgensi, berkaitan dengan tatib, pelanggaran hukum, dan sebagainya, kita berdoa. Bahkan kalau ketemu dengan dilema, artinya ada dua kebenaran yang harus kita pilih, saat itu maka petunjuk agama mengajarkan kepada kita untuk sholat istikharah. Karena dalam sholat istikharah itu memang kita memohon kepada Allah untuk memberikan jawaban kepada kita, petunjuk, sehingga petunjuk yang kita ambil itu adalah petunjuk yang terbaik untuk kita ke depan. Karena yang tahu langkah kita ke depan itu baik atau salah semata-mata hanya yang Maha Pencipta. Terima kasih Pak atas seluruh jawabannya dalam wawancara ini. Saya ucapkan terima kasih, dan ini merupakan pelajaran besar bagi saya dari Pak Eko, tentunya dalam saya sebagai seorang guru yang disebut sebagai pemimpin pembelajaran kelas. Amin. Sehingga ketika saya memutuskan sesuatu di dalam kelas tentunya itu bisa terkaca dari pengalamannya Pak Eko. Jadi, Insyaallah. Saya ucapkan terima kasih Pak atas wawancaranya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.